Kita, petani Indonesia, punya lahan 2 hektar atau punya lahan 1 hektar, itu saja masih miskin. Sekolah anak berantakan, kebutuhan rumah tangga, ekonomi berantakan, pendapatan kita kecil sekali. Ini punya lahan. Sekarang lahan Anda disita atau diambil, mau miskin level berapa lagi itu? Ini punya lahan miskin. Sekarang gak punya lahan, tambah babak pelur lah. Sekarang saya kasih beberapa alasan ya untuk pemerintah, ini khusus untuk pemerintah. Begini, Anda pernah berpikir gak kasus-kasus di lapangan? Saya kasih contoh ya. Ada seorang bapak usia 70-80 tahun, udah tua, udah kakek-kakek dia. Dia memiliki lahan 2 hektar. Kemudian lahan itu tidak bisa dia olah. Yang pertama, dia sudah tua. Yang kedua, anak 3 laki-lakinya merantau. 3 anak laki-lakinya ini sudah merantau bertahun-tahun. Pertanyaannya, Anda sebagai pemerintah mau suruh ini kakek-kakek 80 tahun ini bajak 2 hektar. Konyol itu, ya. Otomatis lahan itu akan dibiarkan begitu saja sampai anak-anaknya pulang merantau. Atau kalau misalnya anaknya kumpulkan uang di perantauan, membayar biaya operasional untuk pengelolaan lahan, pertanian bapaknya, dibiayai oleh anak-anaknya yang merantau, bisa. Tapi kalau di perantauan susah, mau jadi apa? Seperti itu. Anda nggak datang nanya ke bapak itu, kenapa lahannya nganggur? Yang Anda pikirkan, pemerintah pikirkan hanya lahan ini nggak diaktifkan saja. Pemiliknya malas. Bukan malas. Bukan lalai dia mengolah lahan. Keadaannya seperti itu. Itu contoh pertama. Contoh kedua, ada seorang ibu yang sudah 2 tahun ditinggal suaminya meninggal. Otomatis jadi janda. Dia harus merawat 3 anaknya yang masih kecil-kecil. Suaminya meninggalkan dia warisan tanah 1,5 hektar. Lalu pemerintah datang suruh ibu-ibu ini untuk bajak tuh sawah, tanam tuh padi 2 hektar, 1,5 hektar, dan biarkan anak-anakmu lapar di rumah, nggak ada yang ngurusin. Kan bodoh itu, seperti itu ya. Itu kasus kedua. Kasus ketiga apalagi? Misalnya orang yang terlilit utang, di kelompok tani banyak itu. Dia punya lahan, ya, kemudian dia mulai pergi karena kekurangan modal, dia pergi ke koperasi desa. Untuk apa? Minta modal, pinjaman. Lalu dikasihlah modal dari koperasi desa untuk dia bertani. Lalu dia pergi ke toko pestisida, pupuk, bibit, ya, dan lain sebagainya untuk dia belanja. Lalu dia mulai kelola lahannya. Lalu dia pergi lagi untuk membeli alat kredit, ya, untuk alat pertaniannya. Lalu dia pergi lagi untuk menyewa traktor. Pinjam uang di koperasi desa, sewa alat, kemudian kredit alat pertanian. 2 musim berturut-turut dia gagal panen karena iklim, cuaca, dan hama. Sekarang dia terlilit utang. Dia harus merantau ke kota, tinggalkan anak dan istrinya di kampung, dan tanahnya yang 1 hektar itu, yang sudah gagal panen 2 tahun, 2 musim, untuk mengais rezeki di kota. Alih-alih apa? Mengolah lahan, tidak untuk membayar utangnya di koperasi desa, uang sewa yang belum dibayar, dan kredit alat yang belum lunas. Itu pekerjaan mereka, itu realita mereka, itu pahitnya. Pemerintah pikir sampai situ? Enggak, mana dia pikir. Yang dia pikir kalau Anda tidur, lahannya nganggur, disita. Anda itu tidak tahu hubungan emosional si pemilik lahan dengan si tanahnya. Ini tanah warisan dari nenek moyangnya. Jadi Anda jangan datang seolah-olah tanah ini Anda yang kasih. Lahan ini pemerintah yang kasih, lalu Anda mau ambil kapan saja. Ya.